Keterbatasan ekonomi tak selamanya membuat seseorang untuk berhenti menempuh pendidikan. Sebab harapan bisa diraih dengan perjuangan. Hal tersebut dibuktikan oleh 4 anak bersaudara asal Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Mereka adalah Rika Amalia, 17 tahun, Mitra, 16 tahun, Keping, 13 tahun, dan Hapisa Una, 8 tahun. Keempat bersaudara ini menempuh pendidikan di bangku sekolah meski keterbatasan ekonomi. Rika Amalia kelas 2 Madrasah Aliyah, MA, Mitra kelas MTS, Keping kelas 6 SD dan Hapisa Una kelas 1 SD. Mereka sudah tak tinggal dengan kedua orang tuanya. Ayah mereka sudah meninggal dunia pada tahun 2019. Sementara ibunya rela meninggalkan mereka demi laki-laki lain. Beruntung keempat anak ini masih mempunyai kakak kandung bernama Nadia, 20 tahun, yang menghidupi mereka. Nadia bekerja sebagai penjaga toko di kota Makassar. Sebelumnya keempat anak ini tinggal bersama dengan neneknya bernama Siti, 50 tahun. Namun Siti kini tinggal di kota Makassar bersama saudaranya karena menjalani perawatan. Siti menderita penyakit gondok dan harus menjalani perawatan di kota Makassar. Untuk memenuhi kebutuhan dapur, Keping terpaksa bekerja sebagai buruh tani. Keping bekerja setelah pulang dari sekolahnya. Ia membantu petani mengangkat pupuk hingga hasil pertanian. Keping mendapat sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000 usai membantu petani. Ia mengaku tidak malu menjalani kesehatannya menjadi buruh tani. Sementara Rika bertugas mengurusi ketiga adiknya. Ia harus bangun pukul 4.30 WITA untuk memasak dan menyiapkan baju sekolah adiknya. Mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Rika menempuh jalan bebatuan sepanjang 3 km untuk sampai di sekolahnya. Sementara jarak sekolah ketiga adiknya itu cukup dekat. Beruntung, tetangga mereka peduli atas kondisinya. Mereka kerap mendapatkan sumbangan beras dari tetangganya. Kisah kelima bersaudara ini sudah sampai di telinga PJ Bupati Sinjai. PJ Bupati Sinjai, Ter Fasul Fala membantu kelima anak ini. PJ Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB, Sinjai, Januar untuk melihat langsung kondisi kelima anak tersebut, Rabu, 27 Maret 2024, kemarin. Atas perintah PJ Bupati Sinjai, Januar menyambangi kediaman sang anak didampingi Kepala UPTD PPA melakukan penjangkauan langsung ke lokasi tempat tinggal anak-anak tersebut. Ini suasana di rumah kelima bersaudara yang berjuang hidup usai ditinggal kedua orang tuanya terbunuh dan hidup bersama di rumah ini. Jadi terlihat sudah banyak warga yang mengunjungi kediaman mereka terbunuh, termasuk dari komunitas di luar kabupaten seperti yang ada di depan kita ini, terus berupa komunitas remaja masjid dari Kecamatan Malino, Kabupaten Goa. Jadi terus yang ada depan kita itu yang berbaju putih, yang laki-laki itu merupakan Kevin, yang merupakan satu-satunya saudara laki-laki yang masih duduk di sekolah SD. Meski begitu terbunuh setelah bersekolah, Kevin ini bekerja sebagai buruh tani, membantu warga. Setelah itu diberikan upah terbunuh, seperti mengangkat sayur, pupuk, wortel, kol, dan sayur mayur lainnya terbunuh untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi meski ditinggal oleh kedua orang tuanya terbunuh, kelima anak ini tetap bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah meski dengan keterbatasan ekonomi terbunuh.
Jadi kakaknya ini pergi sekolah SMA itu naik motor atau jalan kaki jauh dari sini? Jalan kaki. Sekitar berapa kilo? Kurang aja kilo anak Lembang. Oh, jadi untuk kakaknya Tribuners yang masih bersekolah di bangku SMA itu berjalan kaki untuk mengikuti proses belajar di SMA Tribuners sekitar 3 kilometer Tribuners. Kalau beliau dia jalan kaki juga. Kalau ini apa ada anak bonceng karena tinggal kita saudaraku ini. Itu yang kiri kah? Ini kan dekat sini ya. Yeah. Nggak ada kali foto. Kali ini kelas berapa, Mi? Dari Pauan. Kelas berapa? Kelas 6. Siapa lagi tadi namanya? Kevin, ini dari bekerja Kevin. Kerja apa Kevin? Angkat pupuk. Ini Kevin. Ndak malu ini bekerja. Ndak malu ini bekerja kan ini saudaranya ini seumur sebayata ini dia main-main dan kita ini sudah banting tulang bekerja. Ndak malu itu Kevin? Tidak. Ini untuk menopang ekonomi keluarga Kevin di. Jadi jam berapa itu mulai kerja Kevin? Setelah sekolah? Biasa Jam 2. biasa jam 2. Ya, jam 1, jam 2. Apa dikerja itu Kevin? Angka pupuk, angka sayur-sayuran. Di Pauan beda guntung bawa urtel kudu dasar nih. Diangkat bagaimana itu Kevin? Ujung bilang dipikul. Bukan Mbak dipikul. Dipikul Kevin. Tapi tidak malu Kevin di bekerja begitu Kevin? Tidak. Jadi tidak pernah ikut bermain sama teman-teman Kevin di karena dari sekolah langsung pergi bekerja. Iya. Biasa juga Ji. Biasa Ji. Baca nih kalau kekian. Biasa juga ditahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Selamat siang menjelang sore dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Taqwa, reporter Tribun Timur melaporkan di Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Jadi Tribuners, pada kesempatan kali ini kita berada di rumah atau di kediaman kelima anak yang sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya, di mana kelima anak ini berjuang hidup meski orang tuanya sudah pergi. Jadi dari informasi yang dihimpun Tribuners, orang tuanya ini ayahnya itu meninggal pada tahun 2019 karena sakit, sementara ibunya pergi meninggalkan keluarganya saat ayahnya terbaring sakit. Dan hingga sampai saat ini keberadaan ibunya belum diketahui. Jadi Tribuners, kelima anak ini sebelumnya itu tinggal bersama dengan neneknya bernama Siti yang berumur 57 tahun. Jadi saat ini Siti ada di Kota Makassar menjalani perawatan sudah sekitar 6 bulan yang lalu karena sakit dan diketahui akan menjalani operasi. Sementara
Jadi diketahui dulu Tribuners, nama kelima anak ini yakni Nadia yang paling tua umur 20 tahun, Rika umur 17 tahun, Mitra 16 tahun, Keping 13 tahun dan Hafisa Una sekitar 7 tahun Tribuners. Jadi Nadia yang merupakan kakak tertua Tribuners itu saat ini berada di Makassar untuk bekerja mencari nafkah untuk membiayai keempat adiknya Tribuners. Jadi keempat adiknya ini Tribuners tinggal bersama di rumahnya Tribuners. Jadi Tribuners, Rizka yang merupakan adik Nadia atau kakak tertua kedua yang masih duduk di kelas SMA itu, dia menjadi pengganti ibunya. Dia yang menyiapkan makanan memandikan adiknya sebelum berangkat sekolah. Jadi saat ini Tribuners diketahui kita ini berada di rumahnya dan kita lihat sudah banyak komunitas atau organisasi yang datang melihat kondisi kelima bersaudara ini, bahkan dari luar kabupaten seperti ini Tribuners, dari pengurus masjid dan adiknya sebelum berangkat sekolah. Jadi saat ini Tribuners diketahui kita ini berada di rumahnya dan kita lihat sudah banyak komunitas atau organisasi yang datang melihat kondisi kelima bersaudara ini, bahkan dari luar kabupaten seperti ini Tribuners, dari pengurus masjid yang ada di Kabupaten Goa yang mendatangi rumah kediaman. Jadi Tribuners, ini adiknya yang paling tua dan Mitra yang masih duduk di kelas SMP. Sementara Keping itu Tribuners tidak berada di rumah karena dia pergi bekerja. Jadi satu-satunya laki-laki yang masih berumur 13 tahun itu dia bekerja banting tulang untuk membantu keluarganya Tribuners, ekonomi keluarganya. Bu, jadi ini Keping kerja apa Bu? Keping ini buruh tani di. Jadi Tribuners, dari pengakuan keluarganya bahwa Keping ini setiap harinya setelah pulang sekolah Bu ya. Setelah pulang sekolah ini Keping ini menjadi buruh tani, angkat-angkat seperti wortel, kol maupun sayur-mayur lainnya Tribuners. Jadi biasanya gajinya berapa Bu itu Keping? Tergantung. Rata-rata 20. Kalau neneknya sendiri Bu di rumah sakit sekarang? Atau di rumahnya saudaranya, tapi mau menjalani operasi Bu. Sudah 3 kali itu dikasih rujukan dari rumah sakit Sinjai ke Makassar, tapi katanya di situ di rumah sakit katanya dokter di situ belum ada kamar yang kosong. Oh, jadi belum ada kamar kosong katanya. Di mana, di rumah sakit mana di Makassar? Rumah sakit Wahidin, Hafsa. saya kurang tahu itu Pak. Oh, intinya itu bilang kosong terus sudah 3 kali. Jadi Tribuners, inilah kondisi kelima saudara. Dek, kelas berapa Dek? Kelas berapa Maki? Kelas 2? Kelas 2 SMP. Semester berapa Maki lo Dek? Mami naik ini kelas 3 di. Iya. Jadi
kakaknya yang siapkan anunya di ke masak apa? Kau belum pindah jalan sekolah Iya. SMA yang sudah MA. Rika. Jadi sementara Rika Tribuners yang merupakan kakak kedua itu yang masih berumur 17 tahun itu yang duduk di kelas sekolah SMA itu masih belum pulang dari sekolah Tribuners. Dia menjadi pengganti orang tuanya yang mengurusi ketiga adiknya, terus memberikan makanan, menyiapkan makanan. Sementara Nadia yang kakak tertua, dia yang mencari nafkah di kota Makassar dengan bekerja. Kerja apa Nadia di Makassar, Bu? Ubur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.